memperhatikan segala tingkah laku Kansa dari kejauhan, dan kedatangannya ke rumah Kansa di malam sebelum keberangkatannya ke Jakarta. Kansa begitu terkejut menyadari fakta baru yang diketahuinya. Kansa juga menceritakan bagaimana dia mengejar Alex waktu itu ke bandara. Mereka menyesali hal-hal yang telah lalu, yang tak diketahui satu sama lain. "Jadi yang mengatur reuni itu kamu, Mas?" tanya Kansa sembari berlinang air mata. "Iya, aku takut kamu menerima lamaran dari si brengsek itu. Maksudku si Andre. Meskipun tidak percaya diri, aku memberanikan diri untuk menemuimu. Semakin melihatmu, membuatku semakin tidak memiliki kepercayaan diri. Akhirnya, aku memilih minum, agar rasa percaya diriku bangkit." "Apa kamu juga merasa merencanakan malam itu, Mas?" "Tidak, sayang. Aku tidak pernah merencanakannya. Dino memang menyarankan untuk mengikatmu dengan melakukan hal seperti itu. Tapi aku tidak berniat melakukannya. Malam itu aku terbuai dengan perasaan. Aku hanya ingin memilikimu. Tidak rela kamu dimiliki yang lain." "Lalu mengapa kamu menyebut nama Diana, Mas? Apakah kamu masih memiliki perasaan terhadapnya?" "Hah? Kapan aku melakukannya?" Alex menatap Kansa dengan bingung. "Selepas malam itu, kamu ketiduran, Mas. Tiba-tiba kamu menyebut nama Diana. Karena hal itu, aku memilih untuk pergi malam itu. Aku merasa kamu masih mencintai Diana." "Ya Tuhan, pikiran dari mana itu, sayang? Sumpah demi apapun, aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa. Bahkan saat pacaran pun, aku ragu perasaan itu pernah ada." "Tapi kamu menangis waktu putus dengan Diana, Mas. Kamu berubah. Aku pikir perubahan itu pasti ada hubungannya dengan putusnya kalian." "Sayang, aku menangis bukan karena putus dengan Diana. Aku menangis karena sedih. Dua orang terdekatku mengkhianatiku. Sementara aku tidak bisa membuka aib mereka di depanmu. Itu terlalu memalukan untuk diceritakan. Mungkin sikapku ini yang menimbulkan kesalahpahaman." "Ya, aku pikir kamu mencintai Diana, Mas. Aku ingin kamu menjadi Alex yang dulu. Untuk itu, aku menemui Diana, memohon padanya untuk tidak meninggalkanmu." "Ya Tuhan, sayang, ternyata perasaanmu sebesar itu. Maafkan aku telah membuatmu salah paham, sayang. Andaikan waktu itu aku menceritakan yang sebenarnya, mungkin kesalahpahaman ini tidak akan berlanjut seperti ini. Kita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk bersatu seperti ini." "Iya, Mas." Kansa masuk ke dalam pelukan Alex yang mengecupi keningnya dengan sayang. "Lalu, mengapa waktu itu kamu menyebut-nyebut nama Diana di tidurmu, Mas? Bahkan dalam tidur pun kamu masih mengingatnya, Mas." Kansa cemberut. Alex terkekeh melihat istrinya yang sedang cemburu. "Istriku kalau cemburu makin cantik saja," gemes. Alex membombardirkan Kansa dengan kecupannya. Kansa menahan mulut Alex, menyuruh pria itu untuk menjawab pertanyaannya. "Iya,
Iya, aku jawab. Dan jawabannya, aku sungguh tidak tahu, sayang. Serius, aku menyebut nama Diana. Iya, Mas. Diana, jangan lakukan itu. Diana, kira-kira seperti itu, Mas. Ya ampun, kamu mengingatnya dengan detail, sayang. Sebegitu cemburunya dengan Diana. Tenang saja, sayang. Hati dan tubuhku milikmu. Apalagi si junior ini, 1000% milikmu. Alek mengambil tangan Kansa dan menyentuhnya pada tubuhnya yang menegang. Kansa langsung memukul-mukul dada Alek dengan gemas. Alek menceritakan mimpinya saat itu. Yang kuat menjadi dugaan mengapa malam itu dia memanggil-manggil nama Diana. Meskipun sangat tidak masuk akal, namun Kansa memutuskan untuk mempercayainya. Karena dia melihat bukti otentik betapa Alek mencintainya, yaitu berupa foto-foto yang diambil Alek ketika dirinya masih remaja sampai dewasa. Pagi itu, aku sangat kesal. Aku kesal karena tidak melihatmu di sampingku. Kupikir aku bisa melihatmu di kantor, namun aku juga tidak melihatmu. Moodku langsung berubah menjadi lebih buruk lagi. Alek mengenang hal-hal yang membuatnya kesal sekaligus sedih. Waktu itu aku memutuskan untuk tidak ke kantor, Mas. Aku sedih karena merasa kamu membuangku. Sayang, aku tidak pernah membuangmu. Aku mencarimu ke kantormu, tapi kamu tidak ada. Mas, kata Dino, kamu beneran masuk ke perusahaanku karena aku. Iya, memang benar. Kok bisa? Tapi aku merasa aneh juga sih. Dulu kamu kan pernah cerita, Mas, kalau keluarga ingin kamu menjadi dokter, sementara kamu ingin jadi seorang pakar nano. Aku heran waktu tahu kamu menjadi GH di kantorku, Mas. Kupikir, apa mungkin cita-citamu telah berubah? Tidak, sayang. Cita-citaku tidak pernah berubah. Aku tetap menggeluti bidang itu. Hah? Serius? Kok bisa? Iya, selepas lulus S1, aku langsung melanjutkan studiku di Jerman. Ambil S2 dan S3 di sana, di bidang nano. Pulang ke Indonesia, aku kembali ke kampusku sembari membuka perusahaan sendiri. Sekarang perusahaan itu sudah dipegang oleh beberapa orang kepercayaan. Serius, Mas? Lalu, mengapa kamu menjadi GH aku, Mas? Sudah ku bilang, itu karena aku melihat dia melamarmu. Maksudku, kok bisa mendapatkan jabatan itu? Aku kerja 6 tahun hanya menjadi RMF. Kenapa Mas dengan mudah mendapat posisi itu? Kansa menatap suaminya dengan takjub. Entah kritikan apa yang telah dilakukan seorang Johan untuk mendapatkan posisinya. Aku menggunakan jalur nepotisme. Aku mendekati direksimu dan memintanya untuk memberiku jabatan itu. Alek berkata dengan penuh percaya diri. Ingin rasanya Kansa menarik rambutnya untuk menghapus senyum itu dari wajahnya. Tujuannya apa menjadi atasanku? Untungnya apa? Agar aku bisa mengawasi dan berkuasa terhadap kalian. Kalau kalian ada apa-apa, aku bisa memisahkan kalian dengan memutasi salah satunya. Ya ampun, jahat banget kamu, Mas. Kenapa orang jahat seperti ini bisa sukses? Kansa mencubit pipi Alek dengan gemas.
Aku mungkin sukses untuk hal itu, sayang. Tapi kesuksesan itu tidak ada gunanya tanpa kamu di sampingku. Halah gombal. Kamu benar seperti itu? Mengapa setelah malam itu tidak langsung menghubungiku? Aku baru tahu kalau kamu punya kakak dan kakakmu kecelakaan, Mas. Tapi maksudku, kenapa tidak ada waktu sedikit pun untuk menghubungiku? Sayang, maafkan aku. Itu sepenuhnya salahku. Aku tahu nomor HP-mu. Tapi dibanding menghubungimu via HP, aku ingin menemuimu secara langsung. Aku tidak menyangka hal itu akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Maafkan aku, sayang. Itu benar-benar salahku. Mungkin benar kata Mama. Aku benar-benar tidak peka. Ya, kamu memang tidak peka, Mas. Ingat, Mas, bukan kamu saja yang ingin tahu kabarku. Aku juga ingin tahu kabarmu. Karena memikirkanmu, aku hampir kehilangan Alka. Ya ampun, sayang. Itu semua salahku. Aku janji akan berubah. Aku akan memberimu kabar setiap detik, sayang. Katakan lagi, apa salahku? Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Ratap Alek menghibah. Pembahasan mengenai Alka selalu menjadi hal yang sensitif. Alek takut menyinggung hak istrinya. Malam itu, mereka habiskan dengan saling mengeluarkan unek-unek masing-masing, terutama unek-unek Kansa. Alek mendengarkan dengan patuh, berjanji dalam hati untuk introspeksi diri dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti istrinya kembali. Pagi itu disambut dengan kehebohan Bu Pres yang datang ke rumah Alek. Beliau mengajak keluarga besar untuk kembali berkumpul. Mereka sedang berada di ruang tamu. Papa duduk bersebelahan dengan ayah, sementara ibu duduk di sebelah mama. Alek dan Aaron masing-masing berdiri di sebelah Kansa maupun Diana yang tengah duduk di sofa. Sementara Vian masih tidur, tidak mau tahu urusan orang dewasa. Anak kita benar-benar bermasalah, Pak. Dua-duanya menghamili anak gadis orang. Benar-benar memalukan. Bukan berita baru lagi, Ma. Kenapa Mama heboh lagi sekarang? Papa bertanya dengan santai. Ya heboh dong, Pak. Tadi malam Papa enak-enakan tidur. Sementara Mama gak bisa tidur. Kepala Mama pusing, Pak. Yang satu belum nikah, yang satu lagi menikah setelah kandungannya membesar. Pusing kepala Mama, Pak. Kenapa pusing-pusing sih, Ma? Ya tinggal dinikahkan aja. Iya, Mama akan menikahkan mereka. Tapi sebelum itu, Aaron, Alek, kemari kalian. Mama memanggil Alek dan Aaron untuk mendekat. Kedua pria itu saling berpandangan, tampak was-was, berpikir hal apa lagi kali ini yang akan dilakukan oleh Mama. Dipanggil Mama, Mas. Sana mendekat. Kansa menepuk lengan Alek. Mata pria itu menghibah. Dia menyadari ada hal yang tak mengenakan yang akan terjadi. Alek, Aaron, sini. Iya, Ma. Akhirnya kedua pria itu mendekat pada Mama yang memperlakukan mereka seperti anak kecil. Setelah jarak jangkauannya cukup, Mama langsung menarik rambut keduanya bersamaan. Au, Ma, lepas. Alek menghibah-hibah.
Begitu pula dengan Aaron, meminta pertolongan pada pasangan masing-masing. Yuan Aaron Senan, Johan Alexander, dengarkan mama ngomong. Iya ma, saut keduanya bersamaan. Mereka bagaikan anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Kansa maupun Diana tertawa geli melihat mereka. Aaron, kamu harus segera menikahi Diana. Mama heran sama kamu. Dari dulu, Mama menyuruhmu untuk menikahinya. Namun kamu selalu mengelak. Apa kamu memang hanya berniat menghamilinya tanpa menikahinya? Tanggung jawab kamu. Mama semakin mengeratkan jambakan di rambut Aaron, membuat Aaron meringis kesakitan. Sementara Alex tertawa melihat kakaknya. Sepertinya pria itu puas karena tidak hanya dirinya saja yang menerima amukan mamanya, melainkan Aaron juga. Ampun ma, ampun. Aku memang berniat menikahinya ma. Lepas dulu ma. Kami bukan anak kecil lagi. Diana langsung berdiri dan memeluk Aaron, mencegah Bu Pres untuk menjambak rambut pria tercintanya. Ma, lepasin dong ma. Kasihan kakak ma. Dia baru sembuh ma. Mendengar rengekan menantunya, membuat mama melepaskan cekalan tangannya di rambut Aaron. Sementara tangan satunya masih tetap menjambak rambut Alex. Ma, lepasin juga aku. Ada mertuaku, ma. Jangan mempermalukanku seperti ini, bisik Alex. Wajahnya memerah karena malu diperlakukan seperti itu di depan mertuanya. Ayah tampak sibuk mengobrol dengan papa. Ibu melihat Alex dengan wajah khawatir dan penuh kasihan. Sementara Kansa hanya tertawa melihatnya diperlakukan seperti itu. Yang, bantu aku, ucap Alex memelas sembari menatap Kansa. Bukannya membantu, Kansa malah tertawa dan mengompori mama. Terus jambak mah, beri dia hukuman. Nah, istrimu saja ingin memberimu hukuman, Al. Benar-benar keterlaluan kamu ya. Mama semakin mencekam cekalan tangannya di rambut Alex, membuat pria itu mengaduk kesakitan. Ibu yang tidak tega melihat Alex diperlakukan seperti itu, pada akhirnya turun tangan dan membujuk mama untuk melepaskan Alex. Ingat ya, putri-putrinya mama. Kalau suami kalian macam-macam, segera laporkan ke mama, biar mama yang memberinya pelajaran. Siap, ma, ucap Kansa. Sementara Diana tidak menjawab. Dia terlalu sibuk memeluk Aaron. Jahat kamu yang. Gimana kalau kepalaku botak? Sakit nih. Alex bersimpul di depan Kansa dan mengangsurkan kepalanya, minta dikasihani. Duh, kasihan sekali suamiku. Coba sini aku lihat. Kansa berpura-pura meniup-niup kepala Alex, sembari mengelus-ngelus rambutnya, layaknya mengelus seekor kucing. Diperlakukan seperti itu, membuat Alex semakin manja, membuat mama semakin muak melihatnya. Aaron dan Diana, kalian harus segera menikah. Untuk sementara, Sri dulu tidak apa-apa. Nanti kalian kami nikahkan lagi selepas melahirkan. Begitu pula dengan Alex dan Kansa. Mengerti? Iya, ma, jawab keduanya. Oh ya, mbak, apa acara miniton 7 bulanan sudah dilakukan? Harusnya sudah ya, mbak, mengingat
Kandungan Kansa sudah mau 8 bulan. Belum, Dek. Bagaimana mau diselamatin? Kalau kita juga baru tahu, Dek. Ibu menghela nafas panjang. Jadi, Mbak juga baru tahu tentang kehamilan Kansa? Ya ampun, benar-benar deh anak kita ini, Mbak. Semua ini pasti salah anakku. Mama kembali mendekat pada Alek dan memukul punggungnya. Semua ini pasti salahmu kan? Dasar anak ini. Kehebohan pagi itu berakhir dengan sesuatu keputusan. Aaron harus menikahi Diana. Dan acara miniton untuk Kansa. Papa dan Mama mengundang keluarga Diana untuk datang ke Jakarta. Mereka membicarakan pernikahan kedua putra-putri mereka. Meskipun tidak puas, keluarga Diana harus menerima keputusan sementara ini. Pernikahan itu dilangsungkan keesokan harinya di rumah kediaman Aaron. Sebuah pernikahan sederhana, namun syarat akan makna. Diana menangis terharu ketika Aaron mengucapkan ijab kabul. Tangisnya semakin pecah ketika para saksi mengucapkan kata sah. Dari matanya, Kansa bisa menilai bahwa cinta Diana untuk Aaron sangatlah besar. Betapa memalukannya dulu ia mengira Diana adalah istri Alek dan cemburu buta terhadapnya. Bila mengingat hal memalukan itu, ingin rasanya dia menyembunyikan wajahnya di lubang semut agar tidak ada yang bisa melihatnya. Acara itu selesai dengan lancar. Tidak banyak yang datang, hanya kedua keluarga inti saja. Kemudian acara dilanjutkan dengan ramah tamah ala kadarnya. Keesokan harinya dilanjutkan dengan acara mitoni atau 7 bulanan Kansa. Baik di acara pernikahan Aaron Diana maupun mitoni Kansa, Mama tak henti-hentinya menangis. Beliau membayangkan akan mengadakan kedua acara itu dengan sangat mewah di kota kelahiran mereka, mengundang para pejabat daerah yang berpengaruh, rekan bisnis dan warga, menunjukkan pada seluruh dunia bahwa dirinya memiliki menantu. Tapi impian itu harus pudar karena ulah kedua putra-putra mereka yang tak ada akhlak. Meskipun sederhana, namun acara mitoni itu dilakukan step by step. Dimulai dari acara siraman yang dilakukan oleh 7 kerabat terdekat. Dilanjutkan dengan brojolan yang bertujuan agar bayi bisa lahir ke dunia dengan selamat. Kemudian prosesi agreement, pecah kelapa hingga ditutup dengan prosesi dodol rujak. Semua tahapan acara itu dilakukan selama setengah hari. Setelah selesai, keluarga besar kembali berkumpul di ruang tamu. Aaron dan Diana sudah menikah. Untuk calon bayi Alek dan Kansa juga sudah dilakoni acara mitoni. Untuk sementara, pekerjaan rumah kita sebagai orang tua telah selesai. Kami akan pulang ke kota J dulu. Nanti menjelang kalian akan melahirkan, kami akan kesini lagi, ucap Papa menutup hari itu. Kenapa nggak tidur? Kansa mencubit pipi Alek. Mereka sedang berbaring di kamar, saling berhadap-hadapan. Alek tengah menatapnya dengan tatapan intens. Aku masih gak nyangka. Gak nyangka apa? Kalau kamu sayang sama aku. Katakan lagi, Yang. Katakan apa? Katakan kamu sayang aku. Berkali-kali kamu sudah memintanya hari ini, Mas. Aku capek, mau tidur.
Tapi aku masih belum puas sayang. Aku masih gak nyangka. Terkadang aku berpikir bahwa semua ini hanya mimpi. Gadis yang memenuhi duniaku selama separuh hidupku ternyata juga mencintaiku. Bisa kamu bayangkan bagaimana perasaanku yang? Alek mengambil tangan Kansa dan membawanya ke dadanya. Bahkan sekarang pun jantungku berdebar-debar hanya karena dekat denganmu yang. Jantung ini menunjukkan betapa besar perasaanku kepadamu. Mereka saling bertatapan. Mata Kansa mulai berkaca-kaca. Bukan Alex saja yang merasa demikian. Dirinya merasa hal yang sama. Kansa menarik tangan Alex dan meletakkan tangan itu di dadanya, membuat Alex juga merasakan debaran yang dirasakannya. Tidak hanya kamu yang merasakan hal itu, Mas. Aku pun merasakan hal yang sama. Jantung ini hanya berdebar untukmu. Tidak pernah sekalipun ada debaran untuk laki-laki yang lain. Ucapnya lirih, menatap Alex dengan penuh cinta. Awalnya tatapan Alex sangat lembut, namun demi sedikit tatapan itu berubah menjadi tatapan yang lain. Sepertinya aku juga merasakan perasaan yang lain yang. Hah? Kansa menatap Alex dengan kebingungan. Alex mengambil tangan Kansa yang bebas dan meletakkannya di bagian tubuhnya yang menonjol. Sementara tangannya meremas bukit kembar Kansa dengan gemas. Aku juga merasakan perasaan yang lain yang, ucapnya penuh gairah. Mas, Kansa langsung mencubit bagian tubuh Alex yang menegang itu dengan menepis tangan nakal Alex yang bertenggar di dadanya.